Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Gufrani Tamam, NPM 19060034. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak tasawuf, pengertian tasawuf dari secara lugawi maupun secara istilahnya. Nah, dan sedikit saya jelaskan dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan dan manfaat tasawuf bagi manusia. Nah, langsung saja saya jelaskan. Pengertian tasawuf secara lugawi menjadi beberapa macam pengertian, yaitu yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu safah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid, yang mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata safa yang berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Nah, yang ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Nah, mereka ini selalu memilih saat sholat berjamaah berada di barisan paling depan. Yang keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Yang kelima, tasawuf berasal dari kata sufanah, yaitu seperti buah-buahan kecil berbulu yang berasal dari Jazirah Arab. Yang keenam, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba yang kasar, yang melambangkan itu kerendahan hati. Nah, pengertian tasawuf secara lugawi yang saya tahu ada 7. Nah, lanjut pengertian tasawuf secara istilahnya. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Menurut Muhammad Ali Al-Khosab, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Menurut Al-Junaid Ai-Baghdadi mendefinisikan tasawuf sebagai berikut. Hendaknya kita berhubungan dengan al-haq tanpa perantara atau wasilah. Dan di kitab lain dia juga mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya hidup dan matimu diberserahkan kepada al-haq. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Nah, jadi begitu pengertian tasawuf secara lugawi dan secara istilahnya. Sekarang saya akan jelaskan secara singkat dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminati orang sebagai bukti, misalnya semakin banyaknya buku yang membahas tasawuf banyak kita temui telah mengisi berbagai perpustakaan terutama di negara-negara yang berpenduduk muslim.
juga negara-negara barat sekalipun yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Jadi bukan negara-negara yang muslim saja, tetapi negara-negara yang mayoritas non-muslim juga ada pelajaran tentang tasawuf. Tingkat ketertarikan mereka tidak dapat diklaim sebagai sebuah penerimaan bulat-bulat terhadap tasawuf. Ketertarikan mereka terhadap tasawuf dapat dilihat pada dua kecenderungan, yaitu pertama karena kecenderungan terhadap kebutuhan fitrah dan naluriah. Yang kedua karena kecenderungan pada persoalan akademis. Kecenderungan pertama mengisyaratkan bahwa manusia membutuhkan seutuh sentuhan-sentuhan spiritual dan rohani. Kecenderungan kedua ini mengisyaratkan bahwa kajian tasawuf menarik untuk dikaji secara akademis maupun keilmuan. Landasan Al-Quran. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaslah bahwa sumber pertamanya adalah pelajaran-pelajaran Islam. Sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun muamalah. Tiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu di satu sisi memang perlu dipahami secara tekstual dan lahiriah, tetapi di sisi lain ada juga yang perlu dipahami secara kontekstual dan rohaniah. Sebab jika dipahami secara lahiriah, ayat-ayat Al-Quran akan terasa kaku, kurang dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang tidak dapat diterima secara psikis. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta di praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-Quran antara lain berbicara tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai mahabbah dengan Tuhan. Hal itu misalnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Maidah Surah 5 ayat 50, Surah 54 ayat 5. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan manusia agar manusia senantiasa bertobat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya sehingga memperoleh cahaya darinya. Landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohania manusia. Berikut ini beberapa matan hadis yang dipahami hendak dengan pendekatan tasawuf.
Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini di samping melukiskan kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia, sekalipun mengisyaratkan arti bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Jadi, barang siapa yang ingin mengenal Tuhan, cukup mengenal dan merenungkan perihal pribadinya sendiri. Dasar-dasar tasawuf baik Al-Quran, Al-Hadis maupun teladan dari para sahabat ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan atau makomat dan keadaan atau ahwal. Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukannya dalam Al-Quran, bahwa pertumbuhan pertamanya tasawuf ternyata ditimba dari sumber Al-Quran. Nah, jadi begitu dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, lanjut, tujuan dan manfaat akhlak tasawuf itu sendiri adalah pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat di samping bertujuan mensucikan harta, juga bertujuan mensucikan diri dengan memupuk kepribadian diri dari kepribadian mulia secara membantu sesama. Puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai macam syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia baik secara lahiriah maupun batiniah. Nah, jadi sedikit pengertian apa itu akhlak tasawuf dari secara lugawi, secara istilahnya juga, dan sedikit pengertian dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Sekiranya saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun pengertian-pengertian yang kurang, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.